Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zakurnia Widyadana Saputra. Kali ini akan membahas terkait amandemen UUD tahun 1945 dari sudut pandang kontra. Alasan saya lebih memilih kontra ketimbang pro, yaitu menurut pakar hukum tata negara Ferry Amsari memperingatkan bahwasanya membuka pintu amandemen, apalagi dengan opsi kembali ke UUD 1945, sama saja dengan menghidupkan kembali arsitektur Orde Baru. Mahkamah Konstitusi, lembaga yang selama ini menjadi benteng pengujian undang-undang, bisa lenyap begitu saja. Pembatasan masa jabatan presiden pun rentan digerus oleh kepentingan politik negara. PSHK atau Pusat Studi Hukum dan Kebijakan menegaskan bahwa amandemen ini tidak mendesak dan justru berbau kemunduran demokrasi. Argumen ini diperkuat oleh realita bahwa masalah mendasar bangsa, yaitu korupsi, oligarki, dan lemahnya penegakan hukum, bukan lahir dari cacatnya teks konstitusi, melainkan absennya kepatuhan dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Mengubah konstitusi tanpa memperbaiki mentalitas dan sistem yang sudah berjalan, ibarat mengganti fondasi rumah sementara atapnya yang masih bocor. Selain itu, PPHN atau pokok-pokok haluan negara sejatinya bisa diakomodasi melalui TAP MPR atau undang-undang biasa tanpa harus membongkar konstitusi dan membuka risiko yang jauh lebih besar. Yang paling mengkhawatirkan adalah prosesnya. Konstitusi adalah kontrak sosial antara negara dan rakyatnya. Mengubahnya tanpa forum partisipasi publik yang berarti adalah pengkhianatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri. Survei publik secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas rakyat tidak merasa amandemen konstitusi adalah kebutuhan mendesak mereka hari ini. Wacana yang selalu muncul mendekati momen politik tertentu tanpa kajian akademis independen yang memadai, sulit untuk tidak dibaca sebagai proyek konsolidasi kekuasaan politik, bukan sebagai respon kehendak rakyat itu sendiri. Selain itu, wacana amandemen ini lebih kuat tercium sebagai kepentingan politik daripada kebutuhan rakyat itu sendiri. Survei MSRC pernah mencatat bahwa mayoritas publik tidak setuju dengan wacana amandemen UUD 1945. Ini adalah pertanda serius bahwasannya rakyat tidak merasa konstitusi atas masalah utama mereka. Alasannya, isu PPHN sejatinya memperbesar kewenangan MPR, lembaga yang justru ingin diamandemenkan kewenangannya, dan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi berarti mengembalikan kekuasaan ke segelintir elit yang tidak langsung dipilih oleh rakyat itu sendiri. Serta perubahan konstitusi ini harus lahir dari kehendak rakyat, bukan dari inisiatif elit yang tertutup.